Aduh, aduh. Katanya sih UX itu musuhnya developer, Bu. Kebetulan saya back end ya Bapak Farhan, jadi mungkin bersinggungannya dengan hal yang sama. Iya, sebelumnya untuk share screen-nya udah masuk belum Ibu? Sudah, sip. Oke, mohon izin untuk demonstrasi dari hasil video yang saya tonton ya. Kebetulan videonya juga Ibu yang mempresentasikan ya Ibu. Ya. Oke, sebelumnya saya perkenalan dulu, saya Roman. Untuk background-nya sendiri, saya bekerja sebagai software engineer, khususnya di back-end. Nah, sebenarnya kalau saya sendiri itu nggak yang menyetap dari si Trello maupun Jiranya itu sendiri, tapi saya itu yang lebih ke sebagai user atau menggunakan. Karena biasanya ada Scrum Master-nya sendiri yang untuk bantu setup hal tersebut. Nah, untuk Trello sendiri saya juga nggak begitu mahir dalam penggunaannya, karena untuk daily usage-nya sendiri itu lebih sering menggunakan Jira. Oke, nah kalau untuk Trello sendiri dari video yang apa saya udah tonton sebenarnya ini alternatif dari beberapa WBS lainnya gitu. Banyak platform yang emang menyediakan untuk kita melakukan tools baik dari project management dan hal lain sebagainya. Nah, terus di Trello ini kita bisa ngapain sih? Nah, kita nih bisa lihat nih, kira-kira kita bisa bikin boardnya dalam bentuk apa nih? Kita bisa lihat nih nanti tubuhnya kita apa, hal yang apa lagi ongoing atau doingnya apa, dan yang udah ada itu ada apa aja. Terus kita juga bisa lihat nih list-list atau detail dari si cards-nya itu sendiri. Nanti untuk detailnya kita coba apa untuk demonstrasi langsung ya. Nah ini kalau misalnya kita pengen ngeliat timeline-nya dalam bentuk Gantt chart, ini juga bisa dilakukan di Trello. Oke, mungkin sama ini. Jadi Trello ini nggak sepenuhnya free ya. Jadi ada beberapa fitur yang emang berbayar gitu, kayak yang automation-nya dan beberapa power up lainnya kalau yang saya tonton di video. Oke, mungkin kita langsung coba apa login aja. Oke, saya login with Google. Oke, nah ini di sebelah kiri ini kita bisa ngeliat workspace kita itu ada apa aja. Nah, di sini saya udah sempat nyoba-nyoba sih ngebuat sebenarnya ngikutin dari apa yang ada di video juga. Oke, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakuin di apa namanya di Trello ini sendiri. Daripada kita ngebikin halaman Kanban-nya manual gitu, kita bisa gunain nih template-template yang emang udah disediain sama si Trello-nya itu sendiri. Nah, dia itu juga ada banyak jenisnya, dari mulai yang bisnis, desain, education, sampai hal lain sebagainya. Mungkin karena kita di sini apa namanya di mata kuliah sistem informasi ya, yang emang mostly lebih ke teknologi, sistem informasi yang emang aplikasinya berbasis ERP lah kurang lebih. Nah, kita bisa langsung aja nih coba bikin template dari yang project management. Nah, secara default nih dari si template-nya sendiri udah menyediakan nih kayak untuk si setiap stage dari si board-nya ini ada apa aja. Jadi sini kan ada project resource, question for next meeting, dan lain sebagainya. Oke, ini kita coba X dulu, kita create board from template. Misal kita namain ISPM Jaya Jaya Jaya. Oke, sambil nunggu Kepikiran ke situ Trello-nya. ya. Gimana itu? Kepikiran ke situ, jaya, jaya, jaya. Terlintas aja Ibu. Oke. Oke, oke. Ini template-nya sesuai sama yang di preview-nya sebelumnya. Nah, sekarang kita nih goals-nya pengen bikin WBS dari si Trello-nya ini. Nah, kalau ini kan kita masih ngikutin template. Nah, gimana nih kalau misalnya kita ada kebutuhan buat mengkustomisasi dari si board-nya ini. Nah, karena kita pengen bikin WBS dan dari si apa namanya template-nya ini nggak menyesuaikan kebutuhan kita bisa menghapusnya. Nah, menghapusnya dengan cara klik yang ke bagian ini nih. Nah, terus kita bisa lakukan delete. Opsi delete-nya kok hilang ya? Apakah nama kayak template ya? Coba archive. Oh, Bisa move aja kali ya. oke, Bu. Di posisi satu. Kita archive dulu aja mungkin ya, Bu. Oke. Oke.
Oh, bisa ini, archive this list. Nah, ini asumsinya kita punya template kosongan. Nah, kalau misalnya teman-teman kurang suka nih sama background-nya, itu kalau nggak salah kita bisa merubah nih untuk di board-nya itu sendiri. Nah, ini change background. Ini bisa kita pakai foto-foto yang emang tersedia di Unsplash. Jadi si Trello ini ada integrasi dengan Unsplash. Kalau misalnya teman-teman pengen coba nih tema lain gitu, biar nggak ngeliatnya warna gradient kayak gitu. Nah, kayak contohnya di sini, berhubung saya di sini agak kedinginan di rumah, jadi saya pakai yang temanya agak salju-salju gitu. Oke, sekarang kita pengen coba buat bikin nih untuk si WBS-nya. Biasanya itu di dalam list dari si WBS itu sendiri, kita biasa mulai dari planning dulu. Planning, nah terus setelah planning biasanya itu ada desain. Terus setelah desain ada proses development. Lanjut testing kalau nggak salah setelah development. Kalau saya salah mungkin bisa dibantu koreksi ya teman-teman. Terus setelah testing biasanya itu ada proses implementasi. Kita implementation. Nah, udah jadi nih listnya dari mulai planning sampai ke implementation. Nah, tapi apa sih isi dari si planning yang ada di sini gitu? Nah, biasanya proses planning ini nih proses antara kita sebagai project management atau PMO itu ngelakuin user gathering. Jadi kita collect nih semua informasi yang dibutuhin dari si klien ke perusahaan kita gitu. Tujuannya biar kita bisa nge-grab semua informasi yang memang kita butuhin buat ngebikin sistem informasi yang emang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Gitu. Jadi biasanya hal yang dilakukan itu ke business requirement. Nah, setelah business requirement, kita juga ngelakuin GAP analysis. Ini saya agak lupa detailnya dari GAP analysis ini apa. Kita lanjut ke stage untuk desain. Nah, di desain sendiri mungkin udah ada bayangan ya dari teman-teman biasanya desain itu ngapain. Yang mungkin memang kita tahu yang memang lebih terlihat udah pasti UI atau user interface. Nah, setelah user interface itu kita juga melakukan desain dari sisi di belakangnya. Nah, yaitu database-nya itu sendiri. Nah, setelah desain database-nya, nah, udah kelihatan nih UI-nya begini, terus di belakang skema database-nya kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba bikin nih arsitektur yang ngebangun si sistem informasinya ini nanti akan seperti apa, itu juga harus kita lakukan. Arsitektur. Nah, setelah desain arsitekturnya udah, jangan lupa nih dari UI yang udah kita bikin, skema database yang udah kita coba desain, sama arsitekturnya seperti apa, jangan lupa kita dokumentasiin. Karena biasanya masyarakat-masyarakat di Indonesia, terutama di tempat saya kerja itu sendiri pun, ya lebih ke wallahu alam gitu. Setiap ada engineer baru masuk, Mas, ini untuk apa namanya proses code review-nya gimana ya gitu atau standardize dari coding style-nya itu sendiri gimana ya gitu. Oh, tanya aja ke si A gitu. Si A udah lama kok di sini gitu. Jadi berdasarkan kepercayaan gitu kalau si A ini yang emang ngebangun sistem ini dari A ke Z gitu. Jadi patokan kita tuh selalu ke orang itu gitu. Nah, begitu orangnya resign, udah ketar-ketir gitu. Kita kayak udah gak punya kiblat lagi gitu. Nah, makanya kenapa dokumentasi itu penting. Dan itu biasanya prosesnya dilakuin di stage design. Documentation. Nah, terus udah nih, UI udah jadi, database design udah jadi, arsitektur design udah jadi, sama dokumentasinya udah ready nih. Nah, terus lanjut ke proses development. Developmentnya sendiri ini biasanya uh, orang atau emang apa namanya pekerja yang melakukannya di sini biasanya di level engineer atau tim pengembang aplikasinya itu sendiri. Mungkin teman-teman udah bisa nebak, itu ada front end dan juga back end. Front end bertanggung jawab untuk mentranslate apa yang udah didesain oleh desainer agar bisa ditampilkan dalam bentuk website, agar bisa diakses nih, contoh Trello.com di project ISBM Jaya Jaya Jaya. Begitu orang masuk ke domainnya, klik URL-nya atau mengunjungi websitenya, oh kelihatan nih kayak saat ini nih tampilannya. Nah, terus
kalau backend itu ngapain? Nah, backend ini yang nggak kelihatan gitu. Ketika kita nambahin card baru atau kita tadi coba bikin list atau stage baru ya dari mulai planning, design, dan development, ini datanya ketambah-tambah nih. Nah, ketika kita lakukan refresh halamannya, datanya tetap tersedia. Kenapa? Karena udah tersimpan di database-nya itu sendiri. Nah, tahap development udah nih dipertanggungjawabkan kepada front end dan back end. Kita lanjut ke bagian testing. Penulis testing juga. Suka latah soalnya gitu, Bu. Kalau ngetik sambil ngomong tuh suka keketik gitu. Jadi di bagian testing ini nih ada banyak hal. Kita bisa ngelakuinnya mulai dari level code atau biasa disebut dengan unit testing. Jadi kita uji nih kode-kode yang emang kita punya gitu. Kode-kode yang kita punya itu misalnya ngelakuin to sum gitu atau kalkulasi dua parameter A ditambah B jadinya apa gitu. Nah, kita cek apakah sesuai nih hasil yang emang kita uji gitu. Kalau misalnya nggak sesuai, kita lakuin lagi di proses development. Oke, di bagian testing pertama ada unit, terus yang kedua itu ada integration. Jadi integration testing ini dari end to end ya biasanya. Misalnya kita punya third party atau hal lain sebagainya itu kita tes dari proses masukin barang ke keranjang, terus setelah dimasukin ke keranjang kita ngelakuin check out, kita ada integrasi dengan third party untuk payment semisal. Nah, apakah itu prosesnya dari A ke Z-nya itu mulus gitu. Kalau memang mulus berarti testing untuk integrationnya sudah sesuai. Nah, terus selanjutnya dari integration-nya sendiri, kita juga ngelakuin testing terhadap sistemnya itu. Setelah itu kita lakuin UAT. Nah, UAT ini biasanya kita lakuin bersama user nih. Jadi begitu kita udah done pengembangannya, kita lakuin meeting. Kita temuin antara user dan tim kita itu sendiri. Biasanya PMO yang bakal arrange meetingnya itu. Terus ngelakuin UAT. Jadi yang melakukan UAT itu bukan dari kita, tapi dari si kliennya atau usernya gitu. Misalnya melakukan login. Ketika usernya menginput password, karakter, atau simbol gitu. Misalnya dari kita melakukan validasi kalau misalnya password tidak boleh diisi dengan karakter spesial dan lain sebagainya. Jadi expected dan test plan yang kita sesuaikan itu sesuai gitu outputnya dengan yang dites oleh si usernya nantinya. Makanya kenapa disebut dengan UAT, User Acceptance Testing. Nah, terus setelah testing, kita masuk ke tahap implementation. Nah, di tahap implementation ini, jadi begitu semua prosesnya udah selesai, kita ngelakuin approach biasanya. Nah, setelah kita lakuin approach, kita lakuin go live. Jadi go live-nya ini kita mendeploy aplikasi kita ke servernya si user. Go live. Nah, setelah go live itu ada apa? Kita lakuin training biasanya. Jadi trainingnya itu sendiri dari yang levelnya atas ke bawah biasanya. Jadi begitu dari usernya udah kece, kita lakuin training ke pegawai-pegawainya di perusahaan yang emang kita bantu kerjakan untuk sistem informasinya. Oke, mungkin sekian untuk basic WBS yang saya coba pelajari di video yang di-share oleh Bu Rian. Kalau misalnya dari teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatannya, Ibu Rian. Saya kembalikan ke Bu Rian. Masih tetap sharing ya, Rahman. Thank you so much. Oke. Tuh, Pak dosen Rohman udah kasih kesempatan guys buat kalian bertanya. Ayo, sok. Jangan disia-siakan. Kamu developer ya, Rohman ya? Iya, Ibu. Tapi kamu developer rasa PM ya? Hah? Di side quest jadi PMO soalnya, Ibu. Oh, pantes. Di mana? Di Kalau site. kalau bekerja di BRI, kalau freelance kemana-mana Ibu, Oh, tergantung rezeki. pantes. Pantes. Kamu luwes banget gitu loh. Terima kasih Ibu. Kalaupun kamu baru belajar dari kelas ini atau dari video, nggak mungkin kamu ingat semua tahapan ini dengan mendekati sempurna. Speech Ibu. Apalagi dengan presentasi kamu tuh
ya agak surprise kalau developer nggak selancar ini harusnya gitu. Saya nggak Makasih ngecilin Bu. developer ya, nggak ngecilin. Tapi rata-rata kan mereka tuh yang kayak mohon maaf ya guys, ya kayak Kanebo gitu kan, ngomong aja susah sama kita gitu ya. Nah ini presentasi cus gitu loh. Makasih Bu. Tuh developer biasanya diem di pojokan. Iya emang. Saya kadang ngomong sama developer saya tuh ya ada satu dua yang luas lah ya, tapi kebanyakan mereka ngomong kalau ditanya, kalau nggak tanya diem. Begitu kalau ketemu, kan kita udah kenal ya, sekantor ya. Kalau kita ketemu senyum ya, kalau dia enggak, Hmm. datar aja mukanya gitu. Ya soalnya lagi mikirin Bu nih kira-kira errornya di line berapa ya. Udah ditunggu Iya, sama PMO-nya nih, pengen di-deliver. Biasanya ya, Rip. overthinking soal code, Bu. Overthinking ya, Rip ya. Sampai lupa makan, Bu. Iya, nggak tahu developer ya begitu deh. Oke, saya baca chatting. Pentingnya hal yang dinamakan dokumentasi. Dokumentasi penting banget loh. Developer baca mengoding kan baca dari dokumentasi kan? Dokumentasinya BA kan developer? Iya Betul enggak? Ibu. Nah, Kalau dari pengalaman saya sendiri, jadi dalam satu perusahaan itu dibentuk squad gitu. Jadi total di divisi hmm, saya itu kurang lebih ada 8 squad. Nah, hmm, saya salah satunya di satu squadnya sendiri itu terdiri dari satu tech lead. Tech lead-nya ini bertanggung jawab untuk bikin sistem desain atau arsitekturnya itu sendiri. Terus kedua ada Scrum Master. Nah, Scrum Master nih yang nge-handle atau ngingetin nih, kayak, jiranya geser dong gitu biar kelihatan hmm, nih timelinenya kalian gitu. Jangan lupa di log time-nya gitu, biar kelihatan di tempo worksheet kalian seperti apa. Terus lanjut ada BA. Nah, BA ini biasanya melakukan analisis dari kebutuhan bisnisnya itu sendiri. Kira-kira goals yang kita pengen dapetin tuh apa sih gitu. Kira-kira udah sesuai belum? Nah, kira-kira bisa juga nggak nih dikembangin sama developernya. Makanya BA biasanya komunikasi dengan SAD-nya atau sistem analis desain atau si tech lead-nya itu sendiri. Jadi kalau di tempat saya kerja, SAD atau sistem analis desain dan tech lead itu jadi satu role, Ibu. Nah, hmm, jadi si tech lead-nya ini bertanggung jawab untuk mendokumentasikan apa yang diminta oleh tim bisnis menjadi dalam bentuk sistem desain gitu. Nah, nanti kita patokannya dari situ. Misalnya ambil contoh, kalau misalnya user login, kita lihat nih kalau indeks keempatnya itu misalnya S gitu, oh berarti dia ini sistem admin gitu. Nah, jadi kita membaca dari sistem desain itu. Nah, logic yang kita lakuin di aplikasinya seperti apa, kita sesuaikan dengan sistem desain yang ada. Kalau semisal emang bisnis rules yang nggak sesuai dari apa yang dilakuin sama tech lead, kita bisa menanyakan hal tersebut ke tech lead. Ini kok di dokumentasinya gini ya, padahal di kebutuhan coding yang kita lakuin ternyata harusnya begini gitu. Nah, itu kita juga bisa lakuin koordinasi dengan tech lead-nya kita itu sendiri. Mungkin itu, makasih Farhan untuk pertanyaannya. iya, Sama kalau Ridwan juga. tujuan iya. Iya, kalau nggak ada dokumentasi, gimana mau kerja ya? Mm-mm. Nggak ada ininya, nggak ada guidance-nya kan, nggak mungkin setiap mau kerja developer si BA-nya di sebelahnya. Oh gini gini gini, terus baru ngoding gitu kan? Nggak kayak gitu kan? Nah, makanya Benar, Ibu. penting. Ya penting nggak penting ya penting sih. Gitu. Oke. Ah, em, karena nggak ada pertanyaan, ya kita bahas satu persatu di sini ya, cepet aja. Nanti kita saling melengkapi aja ya, Rohman ya. Baik, Apa yang Ibu. saya komentarkan. Atau teman-teman yang lain juga langsung aja, Bu, gini-gini gitu. Ketika kalian ada omongan saya atau Rohman yang mau kalian luruskan atau kalian tanyakan, langsung aja ya guys ya. Feel free ya, santai aja ya. Jangan tegang-tegang gitu. UX-nya mana Bapak Rohman? Oh ya. Mau jawab dulu? Kayaknya jawab dulu deh sebelum saya ini perintilin atau nih. Ayo Nih, jawab Bapak dosen Rohman. Oke, ini sebenarnya saya agak ngeri sih, Bu. Soalnya yang nanya nih UI UX Singapura nih, kebetulan Bu si Farhan. Waduh. Oh, ngeri, ngeri, ngeri. Sebenarnya kalau untuk UX-nya sendiri itu udah jadi tanggung jawab dari si desainernya sendiri. Mungkin untuk di bagian desain bisa saya tambahin ya. Mungkin kurang lengkap untuk Bapak Farhan. Jadi role di sini UI UX ngelakuin user interface dan user experience itu sendiri nanti akan seperti apa? Apakah ketika user login akan di redirect ke halaman utama atau malah berhenti di situ aja? Nah, itu tanggung jawab si desainer saya kembalikan lagi. Bukan begitu Bapak Farhan? Betul, betul.
Tuh, dah puas. Coba, Puas, coba Bu. tadi. Farhan ya, puas Farhan. Puas itu cuma nitpick, Bu. Saya bercanda, Bu. Atau mau mojokin developer kita nih? Aduh. Katanya sih UX itu musuhnya developer, Bu. Kebetulan saya back end ya Bapak Farhan, jadi mungkin bersinggungannya dengan front end saja. Betul. Biasanya developer temannya QA ya. Saya off cam, nggak apa-apa, dia bilang silakan saya tendang kamu ke waiting room. Ya kan? Gampang aja, ya nggak? Oke, ada yang mau tanya lagi sebelum saya ini perintilan atau nih? Nggak detail-detail banget sih, cuman meluruskan aja. Oke, ini mungkin beda-beda tipis ya, tapi kalau misal Rohman pendapatnya, enggak Bu, saya planning seperti itu, oke nggak apa-apa. Cuman gini ya, overall ini very good ya Rohman ya, apalagi tadi jelasinnya lancar gitu kan. Dan saya bilang tadi, developer rasa PMO ya. Oke, nah ini planning, kalau dalam planning itu, business requirement dan gap analysis itu bagian dari desain. Ya, nah terus planning itu apa sih Bu? Ada yang bisa jawab nggak? Planning itu waktunya si PM untuk nge-planning resource-nya, scope-nya udah pasti ya, tapi kan dia mesti bikin WBS-nya, dia mesti kotak-katik angka buat cost, budget, ya kan? Terus dia mesti ngatur-ngatur kayak IO lah, dia mesti ngatur kalau nanti workshop di mana gitu kan. Kalau misal business requirement tuh mau undang siapa aja, bisnis apalagi kalau dia saling terintegrasi ya macam ERP. Tapi kalau kalau kalian pakai Trello banyak sih yang ini ya kayak mobile apps gitu ya, nggak terlalu inilah ya. Tapi tetap ada squad-squadnya kan. Nah itu kan kalian mesti ini kan tetap mesti saling berinteraksi kan. Nah itu di planning. Jadi kamu planning orang-orangnya siapa, timeline-nya gimana, PBS-nya seperti apa, udah gitu biaya-biayanya, udah gitu hardware readiness-nya tuh mesti apa aja yang disiapin, mesti kontak vendor siapa, ya kan? Secara resource ada orang, ada materi, ya kan? Nah kalau orangnya ya pasti kayak nyiapin developernya, itu tugas CPM kan? Nah itu dia di planning, nyiapin developernya, BA-nya, terus nanti implementation tuh mau seperti apa, implementation approach-nya seperti apa, gitu kan? Itu udah mesti dipikirin di awal sama CPM. Nah itu di planning, ya itu semua masuk planning. Oke, udah nih udah jadi bro segala macam. Oke, milestone, ya milestone-nya bisa apa ya? Bisa project charter jadinya. Tapi sudah project charter itu kan milestone-nya initiation ya, sebelum planning. Ini kan kita ngomongin project yang udah mau jalan. Nah kalau initiation itu kan biasanya antara iya dan enggak nih project jalan, ya kan? Itu initiation. Nah baru ada project charter atau SOW atau MOU. Nah, baru masuk ke planning. Nah, planningnya tadi saya jelaskan. Kalau ada yang keberatan, sanggahan silakan ya, nggak apa-apa. Nggak tiba-tiba nilaikan F gitu ya, nggak kok, tenang aja. Oke, saya open discussion ya. Saya akan senang kalau kita brainstorm, tapi dengan dalil yang jelas ya. Kayak misal, mohon maaf ya buat yang non Muslim. Misalnya Islam, babi haram gitu kan. Ada dalilnya nggak ada, nah itu kan jelas gitu loh. Sama kayak gini, kalau sama mau nyaga segala macam, silakan. Yang penting dalilnya jelas, ya. Oke, kalau misalnya oh based on experience saya planning nggak begitu Bu, oh silakan jelaskan. Kita juga bisa menerima ya. Tapi kalau so far planning itu seperti itu. Jadi kita memplanning, merencanakan segala hal yang mau kita jalankan, mulai dari desain sampai ini yang kita jalan. Nah, masuk desain baru masuk bisnis requirement. Disitulah adanya workshop, adanya brainstorming, FGD, ya kan? Terus apa? Disaring-saring, di ngobrol, apalah segala macam lah, diskusi segala macam sama semua stakeholder yang terlibat. Misal ERP nih, misal ERP ya. Misal ERP-nya ujung ke ujung, berarti dari sales sampai dengan finance, accounting, invoicing. Artinya kan bisnis requirement itu kan kalian melibatkan semua orang itu, ya kan? Walaupun nanti jadi dibagi-bagi apa timingnya. Jadi misal hari ini buat marketing, hari ini buat sales, hari ini buat operation gitu. Nah seperti itu nanti ada satu waktu diamprokin gitu kan.
karena kan mereka saling terhubung. Nah, itu business requirement. Setelah diskusi panjang kali lebar, lumayan lama, dapatlah gap analysis. Dapatkan gap-gap gitu kan. Oh, gue begini segala macam. Apalagi kita pindah sistem. Kecuali baru, apps baru, mungkin nggak terlalu besar lah gap analisisnya ya. Nggak terlalu bikin kepala inilah pening lah. Tapi kalau ERP ganti sistem itu pening sekali itu. Ya, itu ada gap analysis. Udah selesai, dapat nih. Nah, dari situ baru didesain UI, UX. Kalau nggak salah ya, saya sih ini mungkin pemikiran bodoh. UX itu kan kayaknya kalau ada prototype ya, baru kita bisa feel, ya kan? Feel the experience. Tapi kalau ini kalau digabung, rasanya sih jadi bias ya. Yang pasti dia UI dulu. UX itu nanti belakangan. Setelah ada prototype, baru ada user experience-nya. Ya, atau enggak setelah dia launch baru ada experience-nya. Ya. Nah, UI terus ngedesain UI, database, arsitektur, ya semuanya didesain. Ya, flow, DFD, ya kan, apapun itu semuanya. Terus ujungnya documentation. Jadilah dia blueprint. Tuh hari dengar Sprinzel didapat apa implementation. Ya, ya, ya. Ya. Nah, itu ujung-ujungnya semua blueprint namanya. Ya, documentation. Ya, milestone-nya jatuhnya jadi blueprint. Nah, blueprint itu nanti dipecah lagi, dipecah menjadi file-file kecil. Sebutannya macam-macam ya setiap perusahaan ya. Ada yang nyebutnya mockup, ada yang nyebutnya apa sih kalau yang bikin si BA itu apa ya? Di kantor saya sebutannya apa ya? Kok saya lupa ya? Itulah, pokoknya masing-masing ada sebutannya. Kepalanya blueprint, terus nanti dia pecah-pecah. Dipecah-pecah menjadi menu per aplikasi per backlog. Itu dipecah seperti itu. Gunanya buat apa? Supaya si developer sitemap bukan sitemap. Biar si developer nanti ada bagiannya masing-masing yang kerjaan apa? Information Architecture bukan. FSD. Iya, apa FSD singkatannya? Pokoknya sistem development ya. Saya lupa. Functional Requirement Document, yes. Kurang FRD, yes. Ada yang nyebut FRD, ada yang nyebut yang lain, wah kurang lebih kayak gitu. Ya, itu pecahannya blueprint tuh dipecah seperti itu. Masuklah ke development. Nah, development ini kalau ditulis secara WBS dia front end back end itu secara function. Tapi kalau secara pekerjaan secara WBS enggak itu isinya. Kecuali nanti dipecah lagi ya front end apa, back end apa. Yang pecahannya di WBS adalah menu-menunya. Jadi di front end bikin apa? Jadi dipecah lagi tuh front end menu A, B, C, D atau modul A, modul B, modul C. Nah, itu dipecah lagi. Kalau front end back end itu secara function aja. Ya. Tapi sebenarnya kalaupun nggak ada front end back end, mau langsung by modul, by menu itu bisa. Jadi development backlog A, backlog 1, backlog 2 atau enggak mungkin menu A, menu B, menu C gitu. Atau enggak modul A, modul B, modul C itu di benar-benar sampai modul, misal ada 10 modul, ya 10 modulnya dimasukin dalam development. Jadi supaya tahu. Jadi modul 1 siapa yang ngerjain timeline dari kapan sampai kapan. Modul 2 siapa ngerjain timeline dari kapan sampai kapan. Nah, itu bisa dilihat. Kalau orangnya beda berarti bisa paralel, ya kan? Itulah gunanya dipecah supaya di timeline itu bisa diatur. Nah, dari timeline diatur itu dapat cost. Baru bisa kalkulasi budget. Nah, itulah kenapa WBS sangat penting bagi dunia perprojekan. Supaya dari situ, itulah yang di mapping itu di awal di planning si WBS itu. Ya, oleh CPM. Udah nih, udah selesai baru testing. Nah, testing itu kan unit ketika dikerjain si developer kan langsung unit test ya sama dia ya. Itu sebenarnya unit testing itu sebenarnya bagian dari development sebenarnya. Nah, paling kalau testing itu integration system atau SIT sama UAT itu udah benar. Ya, nanti tinggal diatur waktunya, integration satu unit sama unit lain diintegrasiin, dilatih timelinenya. Habis itu baru keseluruhan end to end gitu kan, baru UAT. Nah, terakhir implementation. Tadi saya agak surprise ya ketika Rohman menulis approach. Wow, ini kayaknya udah kelas, udah level atas ini. Bisa
memapping, bisa kepikiran approach gitu loh. Karena rata-rata mereka langsung go live, langsung deploy gitu loh, tanpa memberikan approach. Nah ini bener banget ya, implementasi itu ada approach-nya dulu. Jadi kalian udah UAT, nggak langsung serta-merta langsung go live. Enggak. Ya, tapi dipikirin. Approach-nya apa sih? Pendekatannya tuh kayak gimana sih? Mau yang direct, mau yang paralel, ya kan? Ada berapa tuh? Mau yang begini, begitu, dipikirin. Mungkin kalau yang new system, ini ya, apa? Langsung aja ya, direct bisa ya. Tapi mungkin kebanyakan paralel. Jadi yang sistem lama belum dimatiin, sistem baru jalan dulu deh, gitu kan? Daripada ya kan? Ya, tapi kalau misal mengingat cost, saya nggak tahu ya, saya beberapa kali SAP, itu kan SAP itu luar biasa sistemnya ya. Saya selalu approach-nya itu direct. Kaget kan? Kaget. Itu resikonya tinggi sekali. Tapi itu demi memangkas cost. Karena jauh sekali ketika kita paralel. Ya. Nah, training itu bisa sebelum atau sesudah implementation, tergantung kebutuhan. Ya. Kalau dia mobile apps mungkin after, ya. Tapi kalau misal dia dipakai di kantor, biasanya before go live. Di training dulu, terus ini. Tapi bebas aja sih trainingnya, sesuai kebutuhan. Setelah itu baru maintenance. Nah, kalau udah masuk maintenance, itu udah masuk operation. Itu kenapa Rohman nggak masukin di implementation, itu tepat sekali. Karena itu masuknya udah operation. Ya, karena kebanyakan orang-orang, teman-teman masukin maintenance di implementation. Itu enggak ya. Itu udah part of operation. Kan ada kan Bu di kontrak dulu setahun sama vendornya. Ya silakan go ahead, tapi itu udah bukan project lagi gitu. Dan jangan lupa audit. Ya, ada audit. Mungkin di implementation Roman bisa tambahin add a card di situ audit. Buat catatan aja karena ini selalu ada. Ya, selalu ada dan itu biasanya kalau dokumentasi kalian nggak rapi, PM kalang kabut. Begitu audit. Kayak gitu ya gambaran WBS. Ini udah keren banget sih. Saya bilangnya ini 90% sempurna ya. Kita mungkin kasih big applause dulu buat Rohman. Yeay. Buat Bapak dosen Rohman. Ya. Itu ada ini ya. Bisa tepuk tangan itu nggak sih? Digital tapi nggak ada suara ya. Pakai suara aja Bu, ye gitu. Oke, Tat. Oke, good job, Roman, good job. Ya.